Kebajikan dan kebutuhan dasar manusia. Lanjut, motivasi perilaku. Berikutnya adalah posisi kontrol. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Berikutnya tentang paradigma belajar. Jadi ada dua paradigma, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Ini diarahkan kita itu masuk pada teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu terkait dengan kebutuhan, bahwa realitas kebutuhan manusia itu dianggap sama, tetapi pada teori kontrol itu ternyata kebutuhan manusia itu berbeda. Berikutnya pada stimulus respon, semua orang melihat hal itu sama, tetapi pada teori kontrol kenyataannya adalah setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Sampai pada akhirnya stimulus respon model berpikir tentang menang dan kalah. Ini nampaknya selama ini yang kita lakukan adalah menang dan kalah. Tetapi pada era sekarang, yaitu menggunakan teori kontrol, yaitu model berpikir dengan cara menang-menang atau win-win solution. Berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif ini diartikan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini konsep tentang disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Ada sudut pandang yang intinya adalah semuanya nilai kebajikan. Ada yang profil pelajar Pancasila, ada 9. Kalian tuangkan di depan melalui stiker ini, mulai dari alur menggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon dengan hormat. Oke, mulai dari menggali peraturan yang Anda sepakati dari masing-masing kelompok. Ini masih lebih pada kalimat-kalimat negatif, berupa larangan dan sebagainya, dirubah menjadi kalimat yang positif, yang sebenarnya semuanya itu adalah bernuansa pada nilai-nilai kebajikan. Maksud diantaranya adalah disiplin menghargai tepat waktu, kebersihan, kesopanan, disiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, itu dari apa yang sudah Anda tuangkan itu ada yang namanya proses pendalaman keyakinan. Apa yang Anda harus lakukan dari keyakinan kelas yang Anda sepakati? Keyakinan kelas itu adalah apa yang menjadi kesepakatan kita berupa nilai-nilai yang baik di dalam kelas. Jadi bukan berarti ini konsentrasinya pada peraturan yang arahnya adalah
hukuman, bukan, tapi apa yang menjadi keyakinan kita, inilah yang kita bangun untuk menjadi bagian dari kepribadian kita. Selanjutnya, dari pendalaman keyakinan, maka apa yang harus dilakukan oleh guru dan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Contohnya adalah menegur siswa jika keluar tanpa izin berupa teguran, ya. Mengizinkan siswa jika izin, boleh ya, tak apa-apa. Memang harus seperti itu. Tindakan guru menghargai siswanya, ini yang diharapkan. Tindakan guru, para bapak ibu guru harus datang tepat waktu, ya, ini menjadi kesepakatan. Sedangkan tindakan siswa harus mentaati peraturan kelas atau apa yang menjadi keyakinan kelas kita, ya, bahwa yang menjadi keyakinan kelas kita itu adalah disiplin dan tertib, maka itu yang harus kita lakukan. Bukan berarti kalian itu tertib jika ada bapak ibu guru, tidak tertib karena bapak ibu guru tidak ada, bukan itu. Tapi Anda sudah yakin bahwa sekolah itu adalah bagian dari kehidupan, bukan karena disuruh oleh orang tua. Kalian sholat bukan karena itu adalah sebuah peraturan. Kalau ada orang tua maka saya sholat, tidak ada orang tua saya tidak sholat, tapi menjadi bagian dari kehidupan. Ya. Oke, dari sini saya kira cukup. Saya minta ini didokumentasi, nanti kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari, terutama pada mata pelajaran sosiologi. Ya, saya kira cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.